game generasi kedua yang diluncurin sama Atari dibarengin sama Taito. Itu Atari, nama konsol itu Atari 2600. Mereka udah pakai sistem VCS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Orang Keren, channel dimana berisi tentang orang-orang keren. Kali ini Orang Keren bakalan ngebahas tentang sejarah konsol game yang dibawain sama gua. Kalau misalnya sama gua kan pasti Orang Keren ngebahas tentang sejarah atau info-info yang menarik buat kalian semua, sobat-sobat Orang Keren. Jangan lupa di subscribe dulu video ini, di like, di share, dan di komen, biar channel ini bisa berkembang lebih baik. Oke, nggak lama-lama, check this out. Oke, kali ini Orang Keren bakalan ngebahas sejarah tentang konsol game. Dimana ya sekarang kita tahu kan perkembangannya, kayak beberapa game itu kayak FF, terus PUBG, Mobile Legends, ya lain sebagainya lah. Cuma yang Orang Keren mau ngebahas ini tentang sejarah konsol video game. Jadi kayak macam PS, Xbox kayak gitu yang kalian nggak tahu tentang konsol. Konsol itu mesinnya dan beberapa perangkatnya lah, kayak joystick apa segala macam. Nah, di sini Orang Keren bakalan berbagi info tentang sejarah perkembangan game dari masa ke masa, ya kan? Nah, pertama kali sistem video game ini muncul di tahun sekitaran 50-an lah. Di tahun 50-an ini itu ada perusahaan komputer digital elektronik yang namanya Colossus sama ENIAC, ENIAC. Nah, awalnya si konsol ini dipakai itu buat ngelawan Blok Timur. Jadi mereka yang pertama kali ngebuat konsol game itu orang-orang tentara sekutu lah. Cuma fungsinya buat perang lah, buat ya simulasi-simulasi kayak gitu. Nah, udah berjalannya waktu, si konsol game ini dibuat jadi buat beberapa industri, kayak buat program penelitian, buat program demonstrasi, sama buat program kecerdasan buatan. Jadi tujuannya itu belum sebagai hiburan atau belum sebagai entertainment si konsol game ini. Jadi cuma buat penelitian-penelitian doang di tahun sekitaran tahun 1950. Nah, di tahun 1952 itu ada orang namanya Alexander Douglas. Di tahun 52 ini ciptain program game yang namanya Tic-Tac-Toe. Nah, program ini awalnya cuma buat kesenangan mereka doang, bukan buat komersil kayak game-game sekarang. Udah berkembangnya zaman baru udah tuh di tahun 1970-an. Di tahun 1970-an ini ada sebutan di elektronik itu MSI, Medium Scale Integration. Nah, pas di tahun ini mulai deh tuh perkembangan industri game pertama kali yang dirilis sama Magnavox. Nah, Magnavox ini bikin game yang nama dia sendiri, Magnavox Odyssey. Itu pertama kali game itu namanya Pong. Nah, di sekitaran tahun 72 itu ada orang namanya Nolan Bushnell sama Ted Dabney. Nah, si Nolan sama si Ted ini bekerja sama buat bikin game yang mungkin buat orang-orang tahun 70, 80, 90 tahu game ini, namanya itu Atari. Game Atari pasti ya orang-orang kayak Om Deddy Kobuser pasti tahu Atari. Nah,
Dia mereka ngebuat game yang namanya Atari ini karena ngelihat dari demonstrasinya Magnavox Odyssey yang tadi yang gue bilang Pong itu. Nah, si Nolan sama Ted ini mencari karyawan yang bisa membuat satu game yang seru dimainin. Nah, di tahun 73 itu pertama kali game yang namanya Grand Tank 10. Grand Tank 10 itu sekitaran tahun 73 sampai tahun 74. Ini yang pertama kali ngerancang karyawan dari Atari itu namanya Alan Alcorn. Nah, si Alan ini bikin game tadi yang gue bilang Grand Tank 10, terus ada tank, terus juga ada nama gamenya Wheels, terus Gunfight sama Sea Wolf. Nah, di tahun ini, di tahun 70-an ini, itu industri game ini merambah ke Jepang dan mulai buat gebrakan video game. Waktu ada perusahaan namanya Taito kenalin nama gamenya itu Space Invader. Nah, ini game yang tadi Space Invader itu ada di game generasi kedua yang diluncurin sama Atari dibarengin sama Taito itu. Atari, nama konsol itu Atari 2600. Mereka udah pakai sistem VCS, bukan VCS yang itu. Ini VCS-nya beda. VCS di sini video komputer system. Video komputer system ini Atari juga ngejual game yang namanya Asteroid di tahun 1979. Itu lumayan laris juga. Selain tadi Space Invader itu di sekitaran generasi kedua itu kisaran tahunnya 1976 sampai 1980 lah. Generasi kedua ini itu lagi mulai industri game itu mulai berkembang, soalnya ada beberapa perusahaan juga kayak Fairchild ngejualin si konsolnya itu, sama ada Mattel. Kalau misalnya kalian tahu Barbie itu kan dari Mattel. Nah, Mattel juga ngeluncurin namanya Intellivision di tahun 1979. Nah, sampai di generasi selanjutnya, di generasi ketiga, di generasi 8 bit, game 8 bit itu Atari ngeluncurin game namanya Atari 5200. Cuma sebenarnya nggak sesukses Atari 2600 nya tuh. Nah, di tahun ini, di generasi ketiga ini ada pesaing baru itu namanya Nintendo Entertainment System atau NES. Hampir semua gamer-gamer yang mungkin anak-anak 80-90 mungkin tahu game inilah, karena game ini ngejual Super Mario gitu kan. Super Mario sebagai landmarknya, juga ada The Legend of Zelda. Ya, kalau misalnya kalian anak-anak 80-90 pasti tahu lah The Legend of Zelda, Final Fantasy sama Super Mario. Nah, Pac-Man juga. Cuma Super Mario itu sebenarnya basic awal itu bukan karakter utama, tapi Super Mario itu Mario muncul di game yang namanya Donkey Kong di tahun 81. Nah, akhirnya si Nintendo Entertainment System ini berhasil ngejual ke pasar konsolnya itu sekitaran 60 juta unit di generasi 8 bit ini. Itu salah satu pencapaian tertinggi lah di masa itu, karena banyak orang yang mulai main. Dan di tahun ini juga, di generasi 8 bit ini juga, kalian pasti kalau misalnya pernah mainin Metal Gear itu mulai muncul di tahun ini buatan Hideo Kojima.